Baiklah kakak-kakak, ini kita sudah mulai ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat lahir batin, sehingga kita masih bisa bertemu kembali di tatap maya kedua yang semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat semua dan bisa terus semangat untuk bisa kita mengikuti kegiatan tatap maya kita sampai selesai dengan durasi waktu selama 90 menit ke depan. Oke, baiklah kakak semua, sebelum kita mulai kegiatan kita, supaya lebih bagusnya lagi, saya persilakan mungkin dari kakak mewakili untuk memimpin doa ya. Ya, saya persilakan Kak Zulkadir mungkin bisa pimpin doa. Kalau bisa Pak, jangan hanya saya terus. Artinya teman-teman yang lain juga. Kemarin Coba pertemuan yang awal mana? Kak Mas Kuri bisa pimpin doa. Kak Mas Kuri? Biar saya saja, Pak. Oh iya silakan, iya. Silakan Kak Fardal. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam kegiatan ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Amin. Ya, terima kasih Kak Fardal sudah memimpin doa untuk pada kesempatan tetap maya kita hari kali ini. Harapannya semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa ada manfaat yang kita bisa dapatkan. Ya baiklah kakak. Bagaimana kabarnya semua ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Pak. Baik. sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sudah masih bisa menyempatkan waktunya kita sama-sama di tatap maya ini. Saya tahu persis ya kakak-kakak mungkin jam-jam yang memang cukup menguras tenaga ya, karena mungkin di sini kita sudah tidur, tapi ternyata kita masih terjebak juga dengan kegiatan tatap maya, dan saya yakin mungkin teman-teman pasti ada yang ikut plotting PPG sehingga waktunya bisa terbagi. Jadi saya merasa bersyukur masih bisa menyempatkan waktunya kita bergabung di kegiatan tatap maya diseminasi PKG PJK ini. Ya, dan harapan saya kebersamaan kita kali ini sampai seterusnya, jangan ada yang mundur ya. Amin, amin. Kesempatan tidak selamanya datang dua kali ya. Jadi ketika ada, mari kita manfaatkan bersama. Ya baiklah kakak-kakak semua, mungkin kita masuk di materi. Saya coba share screen ya. Ya, sudah tampak di layar. Belum. Oh ya, sabar ya. Ini jari.
Belum tampak? Sudah ada. Oh iya. Sudah. Ada. Modul 1.1. Iya, ya, oke. Ya, baiklah kakak, itu sudah kita lihat. Ya, jadi pelajaran kita hari ini tentang modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Ya, seperti biasa ya, sebelum kita lakukan kegiatan kita harus buat dulu kesepakatan bersama. Di sini ada beberapa poin kesepakatan. Yang pertama harus menyalakan kamera atau on cam. Bila mana jaringan tidak mungkin, tidak bisa kita paksakan juga, sebaiknya on cam ya. Kemudian mematikan mikrofon. Ya, jadi ketika sedang berjalan presentasi materi, kalau bisa kakak-kakak mikrofonnya di unmute, jadi matikan. Nanti setelah dipersilakan berbicara baru bisa dikasih on ya. Kemudian yang ketiga, hadir seutuhnya. Ya, jadi hadir seutuhnya ya dari sejak mulai sampai selesai ruang tetap maya tetap hadir ya. Kemudian yang keempat, menghargai waktu bersama. Ya, ini waktu yang penting sekali. Jadi ini kan saya sudah ingatkan dari kemarin, jam 3 kita mulai, ternyata masih molor hampir jam 4. 1 jam lebih, hampir sejam lah. Kemudian maksimalkan fitur chat. Ya, di sini ada kolom chat yang bisa kita manfaatkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Kemudian ini berikutnya, klik raise hand. Ya, ini mungkin kita seiring sejalannya waktu kita bisa belajar bagaimana memahami fitur-fitur dalam aplikasi Gimit-nya ya. Jadi ketika kita mau bertanya, kita bisa memanfaatkan fitur raise hand. Ya, jadi situ ada fitur raise hand. Itu masih tampak tidak sapnya tampilan layar? Enggak lagi, hilang ya? Layarnya ada. Hilang. Oh, hilang. Hilang, Pak. Yes. Ya, saya ulang tampilkan ya. Oh, hilang. Ya, sudah muncul? Belum. Oke, baik, sudah muncul. Sudah, iya. Ya, sudah muncul. Kesepakatan bersama. Pertama tadi on cam, nyalakan kamera, kemudian matikan mikrofon atau unmute, hadir sepenuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan kolom chat, kemudian klik raise hand. Jadi raise hand ada di tombol di dalam tampilan layar Gimit-nya, itu ada tulisan tangan, itu namanya tulisan raise hand. Ya, kemudian kalau ada gangguan teknis ya itu hal yang wajar, kita bisa maklumi ya. Ya, kakak bisa disepakati nih. Izin Bagaimana kakak sedikit yang saya bacakan tadi? Ya, kakak. ya silakan. Jadi kalau untuk menyalakan kamera ini kan kita kadang ada namanya gangguan jaringan gitu. Kalau Iya. kita tidak membunuh atau kameranya itu dia layarnya itu kameranya hitam gitu. Jadi ada kendala begitu jaringan. Jadi kalau untuk menyalakan kamera ini harus kita kaji dulu baik-baik bagi yang tidak mengalami kendala jaringan gitu. Oh iya. Ya, hanya diupayakan ya kalau bisa jangan juga setiap pertemuan tidak on terus. Mungkin kan ketika ada Zoom atau Gimit, ya mungkin bisa dikondisikan waktunya bergeser ke tempat yang jaringan bagus kan, supaya minimal kita saling melihat gitu. Karena kalau kita tidak sering melihat kita lupa, tapi kalau sering ketemu kita lihat kan bisa kita ingat. Oke, kita lanjut ya. Bisa kita lanjut? Oke, lanjut. Baik. Lanjut. Ya. Jadi tujuan dari kegiatan kita pada hari ini, yang pertama tujuan yang skala luasnya itu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif,
bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian capaian akhir pelatihan, di sini kita diharapkan guru bisa mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Itu untuk tujuannya. Berikut capaian pembelajaran khusus atau dari modul. Itu harapannya setelah kita menyelesaikan modul refleksi, untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, jadi peserta diharapkan dia mampu pertama memahami konsep dan melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Ya. Jadi Bapak Ibu atau kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah pertama, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Itu tujuan kita belajar hari ini ya. Jadi pertama, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi, kemudian peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Oke, agenda belajar kita sekarang, pertama review framework dan model tulisan refleksi, dan yang kedua tulisan refleksi 3 babak. Jadi ada 2 agenda yang kita pelajari pada kesempatan ini ya, ada review framework dengan tulisan refleksi dan tulisan refleksi dengan 3 babak. Ya, berikut gambaran waktu yang kita bisa gunakan, 5 menit pertama pembukaan, kemudian 10 menit kemudian review framework dan tulisannya, 10 menit kemudian lagi framework Borton, kemudian Gibbs, kemudian 20 menit kemudian ada tulisan 3 babak. Jadi di sini kakak-kakak akan menuliskan refleksi ya terkait kecenderungan nilainya sebagai guru PJOK. Jadi kakak bisa menuliskan. Kemudian 20 menit berikutnya itu kita berbagi refleksi. Jadi di sini kakak-kakak yang sudah ditulis tadi mungkin bisa kita bacakan ya, kita presentasikan supaya bisa kita dengarkan bersama. Kemudian 20 menit selanjutnya ada kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Ini untuk agenda belajar kita pada siang ini. Oke, kita masuk di materi pertama, review framework dan model tulisan refleksi. Oke, sebelum kita masuk itu kakak-kakak sudah dibuka yang modulnya dipelajari? Atau belum ada yang buka-buka modul? Ya, saya harap ya modulnya dibuka-buka, dipelajari, karena di sini kita tujuannya kita hanya kita penguatan ya, kita penguatan kembali apa-apa yang telah kakak pelajari di modul. Jadi kita di sini kita ingatkan kembali bagaimana itu framework Borton, bagaimana itu framework Gibbs. Kita sudah buka juga, tapi bingung mulainya dari mana karena banyak sekali isinya di modul. Halo, bisa dengar tadi dia jaringan gangguan. Jadi di sini kakak-kakak ada tulisan what atau apa, kemudian terus apa, so what, ya, kemudian tadi ada know what. Jadi sekarang apa? Iya, jadi ini
Tidak ada suara, Pak. Ya, halo kakak-kakak. Saya terlempar tadi jaringan dia hilang ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, ada terlihat tampilannya? Oke, sudah terlihat tampilannya kakak-kakak? Sudah. Ya, oke. Jadi di sini eh, saya mau menanyakan dari tampilan gambar framework Fortran ini kan ada apa, terus apa, dan sekarang apa. Mungkin saya bisa dibantu beri penjelasan apa yang kakak-kakak sudah pelajari dari framework Fortran ini. Gimana, Noni? Bisa kasih penjelasan apa yang kita tahu terkait dengan apa, terus apa, dan sekarang apa? Silakan, Kak Noni. Mikrofonnya dikasih on kalau mau berbicara ya. Maaf Pak, bentuk sekarang belum kayaknya. Saya masih Belum baca? di Oh iya iya. Ya memang harapan saya ya kalau seandainya modulnya sudah dibaca, apa sudah ada gambaran. Oke, mungkin ke Fardal bisa memberikan pendapatnya? Belum ada juga. Ke Sutrizal bisa memberikan gambaran terkait dengan apa itu framework Fortran ya.
kalimat what atau apa itu apa maksudnya, kemudian terus apa atau so what itu apa maksudnya, kemudian sekarang what atau now what. Atau Kak Zulkadir bisa memberikan penjelasan bagaimana pemahamannya terkait dengan gambar ini? Belum ada yang bisa? Bagaimana? Ada yang bisa kasih penjelasan terkait dengan what, kemudian so what, dan now what? Ya, apa, terus apa, dan sekarang apa? Ya baiklah, kalau tidak ada yang mau memberikan penjelasan, ya saya coba kasih gambaran. Kalau sebenarnya kakak sudah pernah buka LMS-nya, apa sudah tahu ya. Jadi framework Borton itu dia pada tahun 1970 itu Borton sudah mengenal konsep yang namanya model proses pendidikan ya. Jadi pada pendidikan anak usia sekolah SD sampai SMA itu framework Borton memiliki 3 tahapan ya. Jadi mulai dari what, so what, dan know what. Ya. Jadi pada tahap what ini peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka ya dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Jadi peserta didik itu menggambarkan apa yang terjadi ya. Bagaimana perasaan mereka dan tindakan apa yang mereka lakukan. Itu pada tahap what. Ya, jadi pada tahap what itu peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut ya. Mereka akan menggambarkan apa yang terjadi ya. Bagaimana perasaannya mereka dan tindakan apa yang mereka lakukan. Itu pada tahap what. Berikut pada tahap so what, itu peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Ya. Ada 2 cara yang direkomendasikan di sini, yaitu analitis dan perenungan. Ya. Saat peserta didik melakukan proses analitis, memang sangat bermanfaat. Ya. Namun ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai dan perasaan hanya akan bisa didapatkan lebih dalam jika peserta didik itu melakukan perenungan. Jadi bukan sekedar dianalisis. Itu pada tahap so what. Oke. Lanjut di pada tahap know what, itu peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi ya. Baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Ya. Jadi itulah 3 komponen what, so what, dan know what. Apa, ya, what. Oke lanjut. Ya, jadi fokus framework ini ada pada peserta didik ya, di mana guru lebih memfasilitasi daripada menginstruksikan. Ya. Di sini Borton mengambil sudut pandang guru pada framework yang akan memfasilitasi peserta didik itu sangat mempengaruhi bagaimana sebuah refleksi dilakukan. Jadi itulah gambarannya terkait dengan penjelasan dari gambar itu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Bagaimana kakak-kakak? Jaringan lagi. Ada ditanyakan? Tidak ada terkait dengan gambar framework Borton ini? Ini sudah dipahami atau bagaimana ini? Ya, kalau tidak ada kita lanjut. Ya, tadi kita belajar tentang framework Borton. Nah, sekarang berikutnya kita masuk di framework Gibbs. Ya. Jadi di sini ada gambar
Ya, ada lingkaran, di situ ada deskripsi, kemudian ada tanda tanya, kemudian ada evaluasi, tanda tanya lagi, konklusi, dan ada tanda tanya lagi. Di sini ada framework Gibbs. Ya. Kira-kira apa yang sudah dipelajari dari framework ini? Ada yang bisa menjelaskan? Apa yang sudah dipelajari dari framework Gibbs ini? Bagaimana kakak-kakak? Ini mungkin pengaruh apa? Masih belum dibuka modul-modulnya, belum dipelajari ya, sehingga tidak dipahami. Ya, izin menyampaikan bahwa sesungguhnya ini modul ini saya ini sudah buka. Iya, iya. Kita buka bingung. Ya. Jadi Pak, kalau dari saya, bukan berarti kita tidak buka modul, tapi Suaranya terputus. Bisa diulang? Ini sebenarnya bukan berarti kita tidak buka. Jujur saja kalau saya ini buka sebenarnya hanya yang saya dapat di sini hanya tugas-tugas. Kalau untuk materinya itu saya tidak dapat. Begitu. Jadi saya bingung bukanya itu bagaimana. Itu kalau dari saya, Pak. Kan di modulnya kan sudah ada itu materinya itu. Kalau dibuka itu di materinya itu ada semua itu. Tentang Gibbs bagaimana, tentang Burton bagaimana, ada semua penjelasannya di modul. Ya, nanti dibuka lagi ya setelah selesai kegiatan, bisa dibuka kembali. Di situ ada per sheet-sheetnya itu. Oke, jadi saya jelaskan lagi ya terkait dengan framework Gibbs. Mungkin banyak dari kakak yang belum paham dengan terkait bagaimana itu framework dari Gibbs ini. Ya, jadi itu framework Gibbs itu karena namanya yang Gibbs. Ya. Jadi beliau adalah tokoh pendidikan terkenal dengan bukunya yang berjudul Learn by Doing. Ya, di mana beliau mengatakan bahwa seseorang itu belajar berdasarkan pengalaman yang terjadi pada dirinya. Ya. Pada frameworknya itu mengenalkan 6 tahapan ya, mulai dari deskripsi, perasaan, ya. Jadi ini tanda tanya tadi itu ada isinya ya. Kalau seandainya kakak-kakak sudah lihat itu modul, pasti akan tahu. Analisis, conclusion, dan action plan. Jadi itu isi dari penjelasan dari gambar-gambar yang ada tersedia ini ya. Jadi pertama tadi deskripsi itu apa yang terjadi, ya. Kemudian masuk perasaan, apa perasaan yang ada, ya. Kemudian evaluasi. Jadi deskripsi di sini, di siklus ini dimulai dengan pengalaman konkret. Karena Gibbs percaya bahwa belajar harus datang dari pengalaman. Jadi hampir sama dengan framework Burton ya pada tahap Watt. Hanya Gibbs di sini dia menyarankan kita untuk menggambarkan apa yang terjadi saja ya, bukan untuk membuat penilaian atau membuat kesimpulan.
Jadi dalam tahap deskriptif ini prosesnya adalah mengidentifikasi satu peristiwa yang dialami seseorang saat itu. Itu tahap deskripsinya. Kemudian yang kedua, perasaan. Ya. Nah, pada tahap kedua ini adalah kita mengidentifikasi apa yang menjadi pikiran dan perasaan seseorang. Ya. Jadi pentingnya kita mengenali dan mengakui perasaan dan emosi yang muncul saat sesuatu. Halo? Kenapa dia hilang tampilan slide-nya? Materinya hilang. Wih, betul Pak, hilang. Kita lihat tidak ada. Kayaknya ini fasilitatornya sedang terpentalin. Ini mungkin pengaruhnya kita tidak sering menjawab, akhirnya fasilitator kabur. Halo teman-teman, saya mau bertanya dulu ini. Kalau kita buka modul di 1.1 itu kan ada di situ tertulis selesaikan semua. Apakah kita klik ini kok baru kelihatan? Aduh, saya tadi saya buka modul sudah salah klik nih. Ya tahu. Makanya saya Ya, saya sudah salah klik. Akhirnya kita bingung Iya, makanya itu saya bilang, makanya saya pertanyakan tadi, sebenarnya kita ini bukan berarti kita tidak buka modul, hanya kita belum terlalu paham bukannya itu awalnya dari mana. Dan saya tidak dapatkan materinya, saya dapat hanya tugas. Saya kerjakan tugas. Ini sama saya kerjakan itu langsung main kumpulkan saja. Aduh, ternyata setelah saya lihat ulang, ternyata itu belum waktunya juga dikumpul. Belum waktunya dikumpul. Aduh, kita bingung juga. Kita tunggu dulu ini fasilitator. Iya. Ini memang ada modul titik Saya satu ajukan ini. pertanyaan. Jangan sampai kita salah klik. Klik selesaikan semua atau bagaimana ini? Sama Bu, kita sama-sama bingung ini. Ini Zoom Pak, lewat HP atau laptop? Laptop. Kalau saya lewat laptop. Karena laptop lebih jelas. Kalau saya lewat HP teman-teman. Saya juga ini lewat laptop itu Pak, kita buka di mana itu? Ya. Dibuka di WhatsApp, Bu. Buka di WhatsApp, habis itu masukkan atau bisa langsung saja kalau ada linknya, buka langsung saja toh di Google. Baru masukkan linknya. Tadi saya terputus ya tadi, tidak kedengaran tadi. Iya. Ya. Dia terputus sekitar 15 menit fasilitator. Terpental. Saya bingung, saya kalau saya langsung HP saja. Makanya di laptop ini saya buka modul, tapi jangan sampai saya klik salah klik ini.
Ya betul. Kita salah klik, kita sudah kumpulkan saja ini. Iya. Saya belum anu juga ya. Ya. Dia sudah tampil apa yang saya sharing belum? Sudah. Sudah ada tampilan ini Pak Fasilitator. Hanya izin sedikit mau sampaikan, itu tadi keluhan sama teman-teman tadi bahwa rata-rata semua kami di sini bukan berarti bahwa kita tidak mau belajar di modul, tetapi bukannya kita tidak terlalu paham, akhirnya materi kita tidak dapat, begitu. Oh iya. Padahal itu seharusnya itu kan ada milling yang dikasih yang guru Kemdikbud itu. Jadi ketika buka itu langsung diarahkan ke LMS. Iya, memang LMS kita sudah buka. Hanya pas masuk di modul Pak, kita buka di buka semua modul. Oh, buka semua modul. Setelah buka semua modul, ada tampil semua modul semua. Mulai kita buka dari pendahuluan. Terus kita buka modul 1 itu. Nah, itu tinggal setelah kita baca, kita buka, ada di bawahnya kan tulisannya selanjutnya. Itu kita klik saja di bawahnya itu, dia tinggal dia next itu. Oh, baik. Nah, kemudian di modulnya juga itu kan ada beberapa nomor 1, 2, 3, 4 di tampilannya. Itu dibuka semua, di situ ada berisi materi semua di situ. Oh, baik. Jadi materi-materi yang ada ini ada di dalam tampilan slide tadi itu. Tapi Pak, ini saya buka Ini ada dia tertulis memang modul 1.1. Di bawahnya ini dia tertulis selesaikan semua. Apa kita klik yang ini, Pak? Klik saja modulnya, karena itu harus diselesaikan, harus dibuka. Nanti dia kalau sudah selesai, dia tercentang warna hijau di sebelah kanannya biasanya. Oh, karena di saya ini masih centang merah. Ya, berarti belum diselesaikan semua, belum dibuka modulnya. Oh, iya. sedikit bertanya ini Pak. Silakan. Jadi ini modul ini saya sudah kemarin itu saya coba buka. Apakah mungkin saya kesalahan? Saya buka tentang di refleksi perkembangan kompetensi awal peserta PKG PJOK. Ya, terus? Habis itu di situ ada soal yang kita jawab seperti apa namanya kuesioner lah. Nah, iya. jadi kita salah jawab. Itu nomor kita jawab saja ini. Saya sudah kumpulkan juga, tapi dia tertulis atau mungkin jawabannya mungkin dia salah atau bagaimana? Dia tertulis correct answers are hidden. Jawabannya tersembunyi. Iya, jawabannya tersimpan, tidak bisa kita lihat tuh hasilnya. Oh, tidak bisa dilihat hasilnya. Iya tuh. Hasilnya kan sistem memeriksa. Oh, begitu. Oh ya, oke. Oke, lanjut. Kita lanjut di materi ya. Ini tadi saya sudah jelaskan, sudah baik. Tidak didengar. Iya. Jaringannya. Kemudian perasaan, apa perasaan yang ada. Kemudian evaluasi, apa yang baik atau buruk terjadi. Kemudian analisis, makna atau arti apa didapat dari pengalaman. Kemudian konklusi, itu apa lagi yang bisa dilakukan. Dan terakhir itu rencana tindak lanjut. Masih bisa mendengar penjelasan saya? Dengar, Pak. Iya. Jadi itu dengar Pak, dengar. Kait dengan gambar-gambar. Jadi ini sengaja
gambarnya dikasih tanda tanya, saya pikir kakak-kakak sudah membuka modulnya. Jadi mungkin kakak-kakak bisa menjawab, oh yang ditanda tanya pertama apa ya, kemudian setelah evaluasi apa, konklusi apa dan apa. Namun ternyata kakak-kakak belum sampai ke modul ini ya, belum dibuka, sehingga tidak bisa memberikan penjelasan terkait apa yang didapat dari gambar ini. Ya, jadi itulah tadi yang saya sempat jelaskan ya, terkait dengan apa itu framework Borton, kemudian apa itu framework Gibbs. Ya, selanjutnya di sini kakak-kakak saya diminta untuk menuliskan refleksi ya. Jadi kakak-kakak bisa merefleksi ya. Jadi refleksinya ini ada tulisan 3 babak ya. Pertama, mari kita baca kembali tulisan Bapak Ibu atau kakak-kakak pada LMS terkait dengan apa kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak. Yang kedua, menurut kakak-kakak, seberapa dalam tulisan refleksi yang sudah dibuat? Betulkah itu sebuah refleksi singkat atau bukan? Kemudian kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan ya. Jadi ada 2 framework. Dan ketiga, mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Ya. Ini sebenarnya kalau kakak-kakak sudah buka modul itu ada perintah untuk melakukan refleksi. Jadi ini kita tugasnya itu kita coba sekarang kita buat refleksi 3 babak ya. Jadi ada, saya sudah siapkan slide-nya, tinggal diketik ya. Tapi kalau buka juga chat ya harus pakai laptop ya, karena untuk mengerjakan harus pakai laptop. Ya, jadi saya coba copy link ya, saya coba share link di kolom chat ya, tinggal dilihat kakak-kakak. Ya, itu saya bagikan link di kolom chat, tinggal kakak-kakak klik, nanti tinggal diisi ya. Jadi diklik itu linknya, nanti ada langsung tampilannya itu masing-masing tulisan. Saya sudah sediakan kolom 12 kolom, pilih masing-masing, pilih 1 kolom, tulis nama dan tulis 3 babaknya ya. Bisa dilakukan? Ya, jadi itu pertanyaannya ada 3 ya. Pertama terkait dengan kecenderungan ya, nilai orientasi kakak-kakak ya. Kemudian yang kedua, seberapa dalam tulisan refleksinya. Bisa buka kolom chatnya? Ya, jadi di kolom chat itu sudah ada link yang saya sematkan. Ya, silakan Ibu Kak Noni. Di suaranya di unmute dulu. Di on kan mikrofonnya, belum kedengaran. Jadi kita kerja ini Pak dari babak-babak ini yang Iya, dikirim ini. iya, pilih saja salah satu, ambil satu slide, tulis namanya, baru diisi. Kita klik yang mana Pak ini kalau
Di kolom chat, Oh, buka di kolom chat. Kolom kayak- chat. kayaknya ini sebagian kurang terlalu paham kalau untuk kolom chat ini. Bisa linknya itu Pak dikirim di WA grup. Oh iya bisa juga. Tapi oh iya bisa. Nah, saya kirim di grup saja. Ini sebenarnya kalau buka di laptop itu semua ada di situ daftarnya, hanya karena di HP saya juga bingung itu. Ya memang sebaiknya harus di HP. Apa harus di laptop, karena kalau di HP ya agak susah itu. Karena fitur-fiturnya tuh. Izin bertanya fasilitator bisa? Ya, ya gimana? Dengar suara saya, Pak? Ya dengar. Ini di grup ini, Ya, Pak. gimana? Di grup ini nomornya Bapak atas nama siapa? Kalau saya Irman tuh. Yang foto profilnya bayi-bayi pakai kacamata itu. Kita baca. Menurut Ibu Bapak, seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betul itu sebuah refleksi singkat kaitkan dengan yang sudah usai. Kirim linknya di WA Pak. Sabar, dia masih susah masuk ini. Jaringan di sini tidak bagus. Halaman ini bagian dari modul-modul refleksi perubahan paradigma yang belum terbuka.
Ini yang dikirim di grup ini buka di HP ya atau di laptop? Bagaimana Ibu Noni? Ini link yang dikirim di grup. Kita buka di laptop atau di HP? Maksudnya link di grup mau buka apa itu? Pertemuan ini atau tugas tadi? Tugas mungkin ini. Oh, ini linknya tugas Bu. Bisa lewat HP, bisa lewat laptop. Kalau Zoom-nya lewat laptop, bisa buka di laptop. Laptop itu di kolom chat. Ada di kanan paling bawah itu ada tulisan seperti buku-buku. Klik saja di situ, itu kolom chat. Tapi kalau di HP saya juga tidak tahu di mana itu. Saya masih bingung ini. Ini saya mau buka Zoom di laptop, terus nanti kita klik apa ya? Kalau buka di laptop Bu, bisa buka WhatsApp dulu, habis buka WhatsApp ada link, klik saja di situ, itu langsung masuk Bu. Tetapi kalau tidak buka WhatsApp, langsung di Google saja, baru ketik link yang ada itu baru begitu. Saya coba sudah berapa kali tapi tidak bisa. Oh, kalau di laptop Bu, kalau bisa dikonekkan dulu WhatsApp. Jadi di WhatsApp itu kan termuat chat di situ semua. Klik ada link di situ yang dikirim di grup. Klik link itu langsung masuk itu. Jaringan mungkin ya. Sudah bisa Bu?
Belum. Sudah, Bu? Belum. Tapi laptopnya Ibu sudah connect. Ini Pak, kalau Bagaimana? Bagaimana, Bu? Iya, Bu, bagaimana? maksud saya kalau misalnya ini kan WA saya mau pindahkan WA di HP ke laptop, saya belum paham ini. Oh, di anu, Bu, di apa? Dikonekkan dulu WhatsApp HP dengan laptop. Supaya bisa masuk, tapi kalau mau masuk saja enggak bisa, Bu. Ini saya lagi mau connect seperti ini gambarnya Pak ya. Ah ya, Ini masuk ya, Bu kami di HP-nya. Buka HP-nya baru kasih anu. Kasih tautkan. HP-nya juga WhatsApp, baru pengaturan di situ baru kasih connect, kasih gambarnya, kasih masuk kena di HP begini. Dikasih saya kurang paham juga ini. Bagaimana kita kasih menghadap bagaimana nih Pak? Ya, sudah selesai? Sudah diisi tugasnya. Jadi isi tentang Ini belum, what, Sementara apa. diisi, Pak. Iya, oke. Oh iya. saya belum. Izin fasilitator mau Iya, menyampaikan saya. bahwa sesungguhnya kalau untuk persoalan isi itu bisa saja hanya karena kita belum dapat materi, maksudnya materi yang sesungguhnya yang kita buka-buka di modul itu, sehingga kita juga bingung mau isi dengan apa, Ya, begitu. jadi Artinya kalau itu ada kata kita ini sudah pernah, jadi saya jelaskan dulu, itu refleksi tentang diri, tentang dirinya kakak-kakak di sekolah bagaimana. Merefleksi diri bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan di sekolah. Oh iya ya. Berarti contoh satu contoh saja ini Pak, seperti kita melakukan praktek atau bagaimana begitu Pak? Iya, pokoknya mana saja Oh ya, oke, yang oke. bisa dituliskan. Sedikit bertanya ini Pak. Jadi ini Ya. babak satu contohnya seperti mengenai sebelum begitu toh. Jadi habis itu babak 2 setelahnya. Habis itu babak 3 yang sekarang begitu. Iya, bisa Dari ya. pemaparan yang saya dengar bagaimana, Oke. Kan what, apa ya? Apa itu ya bagaimana pengalaman pada saat mungkin mengajar itu ya.
bagaimana perasaannya kita, apa tindakan yang kita lakukan, ya. Kemudian di terus apa, ya kita menganalisis kejadian itu tadi, direnungkan di mana yang sudah baik, apakah sudah bermanfaat, apakah ada yang perlu dirubah, ya. Namanya kita merefleksi diri, ya bagaimana pembelajaran kita lakukan di sekolah ya, seperti apa. Kayak yang tidak bersih. Mama. Mama. Jangan. Pengen gadang. Mama pijit. Boleh. Bingung saya. Jangan bingung, Bu. Kelak kali waktu pasti akan tahu. Buka modul ini. Semua modul sudah kita buka.
Sudah? Ya, bisa kita lanjut? Ya, kita lanjut bisa. Lanjut di slide berikutnya. Oke, sudah diisi, Pak. Iya. Kencing sembarangan Buka mi langsung celana. Nina. Ya, kalau sudah diisi, sekarang kita masuk di sesi berbagi ya. Kita berbagi refleksi. Sini kakak-kakak mungkin bisa menceritakan terkait dengan hasil refleksinya ya. Mungkin kakak yang lain bisa juga menanggapi. Selanjutnya berbagi lagi ya. Dari Kak Sutrisar bisa untuk berbagi refleksinya? Bisa, bisa. Ya, silakan. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang refleksi yang saya tulis tadi tentang ini berkaitan tentang permainan sepak bola. Jadi sebelum saya memulai pelajaran itu ada namanya kata apa sebelum pelajaran bermain sepak bola itu mulai bagaimana? Apa yang dilakukan? Jadi sebelum memulai pelajaran sepak bola itu
banyak siswa yang masih kesulitan dalam mengontrol bola dengan baik. Dan beberapa siswa juga belum terbiasa dengan teknik dasar seperti menggiring dan menendang bola secara efektif. Dari sini babak kedua akan muncul pertanyaan tentang apa setelahnya. Jadi setelahnya itu beberapa kali sesi bermain bola. Setelah beberapa kali sesi bermain bola, peserta didik atau siswa itu dia menunjukkan peningkatan dalam keterampilan teknis seperti passing, di mana passing ini dia langsung menendang bola. Habis itu dribbling, dia menggiring bola. Jadi mereka juga mulai lebih percaya diri dalam bekerja sama sebagai tim dan memahami pentingnya peran setiap pemain di lapangan. Di babak ketiga akan muncul pertanyaan yang namanya apa sekarang gitu, sekarangnya langkah yang diambil. Jadi langkah sekarang yang dapat saya ambil, yang saya refleksikan adalah memberikan latihan tambahan yang berfokus pada strategi bermain. Di mana strategi bermain itu bisa menggunakan strategi bermain bertahan maupun menyerang dan posisi pemain di lapangan. Fokus juga di sini yang saya berikan pada bagaimana siswa lebih efektif dalam mengambil keputusan selama permainan, sehingga meningkatkan kebugaran fisik peserta didik. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Sudrizal ya. Biasa ya berbagi refleksinya tentang bagaimana ada bermain bola. Kemudian tadi awal dengan mereka belum cara main bola dilakukan hingga hasilnya sudah paham bagaimana cara melakukan permainan bola yang benar. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau berbagi refleksinya, pengalaman mengajarnya bagaimana, apa yang jadi perhatian ya. Kita berefleksi ya, bagaimana kita mungkin kali ya apa pengalaman mengajar mungkin anak jenuh atau apa seperti itu, apa yang kita lakukan ya. Jadi kita berbagi pengalaman mengajar saya, namanya kita berefleksi. Kalian Kak Fadal bisa berbagi refleksi? Noni atau Dir? Ya, silakan. Ya, bagaimana? Tidak ada yang lain? Masa hanya satu yang berbagi? Bisa menceritakan pengalaman mengajarnya ya. Yang saya yakin ya, karena kita semua guru ya pasti ya sudah dilewati ya bagaimana mengajar ya.
pasti ada tantangan, ada hambatan. Di situ kita bisa belajar mengambil sebuah keputusan. Oh, saya dari sini agak lemah. Kedepannya harus rubah seperti ini ya gitu. Ayo silakan kakak. Apakah masih mendengar suara saya? Halo kakak-kakak. Halo juga. Yang lain, mari kita berbagi dulu ya. Masa hanya satu yang berbagi? Saya yakin aja, walaupun tidak harus sesuai dengan tulisan, minimal harapan saya di sini itu bisa memberikan kita ini bisa kita jadikan pelajaran juga ya buat kita ya. Bisa jadi masukan. Kenapa? Apa yang menjadi kekurangan teman-teman mungkin ada di kelebihan di teman yang lain, dan apa yang menjadi kelebihan bisa jadi kekurangan lain. Lagi pengalaman bagaimana teman-teman bisa menceritakan pengalaman di sekolahnya masing-masingnya, pengalaman mengajarnya dengan siswa, mungkin pernah ada kendala seperti apa ya, terus dari kendala itu kita merefleksi, oh kita lakukan perubahan seperti ini yang kita lakukan ya. Silakan. Jadi jangan, di sini kita tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Di sini kita sama-sama berbagi ya. Kakak yang lain? Ada yang sudah siap berbagi? Gimana? Kak Nur bisa? Coba kita bercerita. Cerita saja pengalaman mengajar seperti apa. Ayo, coba Kak Nur nih. Ya, jadi saya hanya ingin tahu bagaimana pengalaman mengajar di sekolah ya. Bisa berbagi di sini supaya kita dengarkan sama-sama. Silakan Kanoni. Ya. Mic-nya dikasih on supaya kita dengar sama-sama. Bagaimana ceritanya pengalaman di sekolahnya mengajar. Ya, Kanoni bisa mendengar suara saya? Bisa, Kanoni? Ceritakan saja apa yang pernah lakukan di sekolah ya. Kita berbagi saja ya. Mungkin apa yang pernah didapatkan di sekolah, hal yang apakah itu yang lucu, apakah yang menyedihkan atau yang ya, ceritakan saja apa pengalaman mengajar yang pernah dilakukan di sekolah. Dan saya yakin kita semua kan pasti pernah mengajar ya. Mungkin bisa dibagi di sini. Ya silakan Kanoni. Mic-nya dikasih on. Ya, silakan bercerita. Maksudnya apa pengalaman dalam mengajar pada saat mulai mengajar begitu Pak? Iya, pengalaman mengajar di sekolah seperti apa? Kan pasti ada hal-hal yang menarik, atau mungkin ada hal-hal yang buat kita jengkel, yang buat kita jenuh. Pasti ada lah. Coba diceritakan.
Ya menurut saya Pak, kalau misalnya pada saat saya mengajar itu, terkadang siswa juga malas ya melakukan gerakan-gerakan pada saat ya, mau pemanasan ataupun apa, tetapi dengan begitu saya tetap memberikan motivasi bahwa kita harus melaksanakan pelajaran PJOK atau gerakan-gerakan yang kita kurang paham, misalnya seperti bermain bola voli. Selalu saya memberikan contoh bagaimana cara memukul bola, melakukan umpamanya servis atau passing bawah, passing atas. Terkadang juga siswa itu ada yang paham, ada juga yang tidak. Tetapi saya selalu memberikan motivasi bagaimana cara siswa itu untuk memberikan presentasinya kepada teman-teman untuk dia bisa melakukan praktek. Barangkali hanya itu, Pak. Iya, luar biasa ya. Iya, Setidaknya ya biasa saja. Noni sudah menceritakan pengalaman mengajarnya terkait dengan siswanya yang masih kurang paham, terus bagaimana caranya bermain volley yang benar. Jadi ya itulah pengalaman. Jadi di sini kita berbagi ya. Oke, makasih Kak Noni. Selanjutnya saya persilakan dari Kak Fardal atau Kak Zulkadir, mungkin bisa berbagi lagi cerita terkait pengalaman mengajarnya. Di sini kita berefleksi ya. Oke, silakan. Kak Fardal, ini mendengar suara saya atau bagaimana nih? Siapa dengar? Nah, silakan. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau dari saya itu biasanya dari permainan, contoh permainan olahraga bulu tangkis. Nah, dari situ kan masih banyak cara siswa dalam melakukan teknik dasarnya itu masih banyak yang keliru atau bukan salah tapi dia kurang memahami, sehingga itu salah satu juga menjadi tantangan saya, kenapa siswa ini kurang dalam memahami teknik dasar dalam permainan bulu tangkis itu. Jadi langkah-langkah yang saya harus lakukan itu saya memberikan contoh seperti bagaimana yang sesungguhnya yang harus dilakukan dalam teknik dasar tersebut. Nah, dari situ saya memberikan contoh berulang-ulang kali. Nah, jadi pada saat pertemuan pertama itu mereka itu belum terlalu menguasai teknik dasar itu, sehingga di pertemuan keduanya saya mengulangi lagi, saya flashback kembali materinya, terus setelah itu di pertemuan ketiga mereka mulai terbentuk teknik dasarnya, mulai yang tadinya kurang menjadi lebih paham lagi, walaupun belum sempurna tapi paling tidak sudah mulai mengarah ke yang sebenarnya. Mungkin dari saya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih ya. Anda sudah berbagi pengalaman di sekolah, bagaimana hadapi siswa ya. Jadi memang di sini kita guru, kita dituntut bagaimana kita bisa membakar diri kita siswa ya. Jadi semua kebutuhan belajar kita penuh ya. Karena dari belajar gaya siswa dia bisa membawa dengan itu merindu kita, gimana kita sebagai guru itu rindu ketika rindu ya, mereka kangen dengan kita ya. Jadi mereka senang dengan karena saya pasti bisa mengerti ya, bisa paham dengan apa kita sampaikan di pembelajaran di sana. Oke, terima kasih kakak bagi refleksi. Selanjutnya sudah keluar ya. Skuri. Oke, karena sudah mau bagi juga kader nanti kita bagi dengan kita.
Oke, kita ya, ya sudah masuk di YouTube ya. Harus kita punya Oke, di sini uh, kita 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 ya benar dan refleks saya di bab bila ini nilai apa penting juga terkait dengan refleksi. Tadi sudah refleksi ya. Halo? Apakah sudah selesai video Google Meet-nya ini ya? Fasilitator sudah tidak ada? Halo, ini tinggal 2 orang ya. Barangkali sudah selesai. Tinggal tinggal kita bertiga ini, Bu. Jaringan Pak Fasilitator. Iya, saya terlempar lagi Terpental. nih. Ya, saya coba share screen kembali tadi ya. Belum tampil ya di layarnya. Belum. Ya, sudah tampil ya. Ya, ini kita sudah tiba di penutup. Hanya saya kembali mengingatkan ke kakak-kakak terkait dengan apa-apa yang dia ada di LMS itu. Ya, di sini poinnya bagaimana kita memahami refleksi ya. Ya, jadi dalam refleksi itu ini hanya kendalanya teman-teman tidak belum sempat membaca modul. Kalau seandainya bisa baca modul kita lebih bagus lagi ya. Jadi di framework itu refleksi didefinisikan sebagai proses berpikir
kemudian merasakan, membayangkan dan belajar mempertimbangkan apa yang terjadi di masa lalu ya. Ya, di sini kemudian kita bisa melakukan mengingat kembali apa yang pernah kita sudah ajarkan di sekolah, terus apa yang menjadi kekurangannya, apa yang bisa kita rubah, itu manfaat dari sebuah refleksi ya. Yang perlu kita pahami ya buat teman. Karena kenapa refleksi ini akan selalu di kakak-kakak buat ya. Jadi setiap modul itu ada refleksinya ya. Setiap modul ada refleksinya, ya. Nah, kenapa harus saya tekankan kakak-kakak bisa pahamnya terkait dengan pembuatan refleksi di sini ya. Karena kenapa setiap modul itu selesai itu pasti ada refleksi ya. Setiap selesai modul pasti ada refleksi ya. Jadi kalau misalnya yang kita kerjakan di framework tuh yang ada 6 tahap tadi ya. Pertama tadi deskripsi, itu contoh pertanyaannya mungkin apa yang terjadi ya, atau apa yang sudah kita pelajari, atau apa yang kita sudah alami ya. Ya, kapan itu terjadi ya, siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut ya, apa saja yang dilakukan oleh siswa pada kejadian tersebut, itu di deskripsinya kita menceritakan ya. Kemudian di perasaan ini kita pertanyaannya apa perasaan yang muncul saat itu ya, apa yang muncul di pikiran kita saat itu ya, apa ya, bagaimana emosi atau keyakinan ya, atau apa yang ada di pikiran kita pada saat itu tentang perasaan, atau mungkin apa yang dirasakan oleh orang lain pada saat kejadian yang itu ya. Itu saya tekankan kembali. Jadi kalau ini bagaimana di hal sudah jalan itu sih ya, kita bercerita serta apa sudah jadi yang ya, kemudian fokus dan analisis. Nah, kita mau ya, dengan apa yang membuat itu kami kemudian berjalan baik, apa yang berjalan baik, atau dia atau dengan ya lama teori Tidak putus-putus deh. Ya. Dia Saya dengarkan Pak. Jari dia agak tidak pula nanti mungkin pembicaraan apa jadi ini apa yang sekarang dilakukan lagi kita bisa dengan yang berbeda atau keterangan bukan untuk atas jadi lebih baik lagi kesimpulannya atau rencana lanjut ya. Mungkin dengan pertanyaannya bagaimana atau di mana atau kapan saya dapat menggunakan pengetahuan atau keterampilan atau pengalaman baru saya tadi itu ya, kita mau aplikasikan di mana, kita mau gunakan di mana ilmu baru tadi, atau bagaimana saya bisa menyesuaikan atau meningkatkan pengetahuan atau keterampilan yang baru yang saya dapat. Itu namanya rencana tindak lanjut ya. Atau mungkin juga jika kejadian yang sama terjadi lagi, atau jika hal yang sama terjadi lagi, hal apa yang akan saya lakukan yang berbeda dari sebelumnya. Itu namanya rencana tindak lanjut ya. Jadi itulah penjelasan tentang bagaimana kita membuat sebuah refleksi ya. Jadi refleksi itu banyak ya. Refleksi, ada refleksi segitiga, ada refleksi deal, ada refleksi 6 topi,
ada refleksi 4C, ada model cuaca, ada 4F, dan ada papan cerita ya. Jadi memang banyak model-model refleksi ya yang perlu kakak-kakak pahami ya. Oke, sebelum saya lanjut, itu kalau untuk refleksi kakak-kakak sudah paham nggak apa itu refleksi? Gimana kakak-kakak? Sudah paham nggak artinya refleksi? Sudah dipahami? Jadi saya sedikit memberikan pemahaman yang bisa saya jelaskan Pak mengenai refleksi ini. Ya, Jadi silakan. refleksi ini dia ini berkaitan tentang bagaimana proses berpikir kita. Jadi kita berpikir baik itu berpikir kritis mengenai pengalaman yang telah kita lakukan dengan tujuan untuk memahami seperti yang dikatakan tadi apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, bagaimana bisa itu akan meningkatkan di yang akan datang gitu. Jadi dalam pendidikan yang saya pahami refleksi itu sebagai alat yang sangat penting untuk mengembangkan yang namanya sebuah pembelajaran baik dari perspektif peserta didik maupun guru itu. Terima kasih. Iya, luar biasa ya. Sudah cukup sangat bagus ya terkait pemahaman dan refleksi. Jadi refleksi sangat perlukan. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa, kalau perlu setiap pembelajaran kita bisa merefleksikan belajar kita. Jadi selesai mengajar kita mulai merefleksi ya. Kita mulai melihat apa kita lakukan tadi ya. Di mana yang sudah bagus, di mana yang sudah kurang, apa yang masih kurang ya. Jadi dari kita merefleksi diri, kita bisa tahu ya di mana kelebihan dan kekurangannya kita pada saat mengajar. Ya. Jadi memang kita seorang guru dituntut harus selalu melakukan refleksi. Kita selalu berefleksi diri ya, supaya kita bisa tahu di mana kelemahan kita, di mana kelebihan kita. Karena kalau kita tidak berefleksi, kita tidak akan tahu ya kekurangan kita. Jadi memang di sini kita dituntut untuk selalu berefleksi. Dan di modul-modul juga ini itu kita selalunya diminta merefleksi. Ya. Jadi setiap modul selesai refleksi ya dari modul itu apa yang kita sudah pelajari ya, apa yang yang sudah bagus, di mana yang perlu kita kembangkan, di situ ada refleksi. Jadi terima kasih ya Kak Sutrita sudah memberikan pemahamannya terkait dengan refleksi. Ya luar biasa ya. Ini yang harapan saya sebenarnya kita semua yang tergabung di 14 orang ini bisa sama-sama di pertemuan, tapi ternyata makin hari ini makin sedikit ya. Di tatap muka pertama kemarin masih ada 8 orang, sekarang tinggal tadi 5 terlempar, tinggal 3 yang bertahan. Jadi terima kasih ya buat kakak-kakak. Semoga kita masih tetap sama-sama ya sampai selesai ini kegiatannya kita. Oke, lanjut. Ya. Oke, di sini ada perintah untuk kakak-kakak semua. Jadi kakak-kakak diperintahkan untuk mengunggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS. Kemudian bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan panduan refleksi untuk menuliskan refleksi tersebut. Ya, jadi di sini kakak-kakak ada tugas nanti ya. Jadi kakak-kakak akan membuat refleksi di modul 1.1, kemudian diunggah ya. Jadi bisa menggunakan model refleksi yang ada di dalam modul ya. Jadi modul sudah ada contoh refleksi ya. Tinggal kakak-kakak di ATM ya, diamati, tiru, dan dimodifikasi ya. Nah, tinggal direfleksikan.
Berarti lanjut. Pak, Ya, silakan. berarti yang pertanyaan yang kelima di dalam modul ini Pak dijawab ya? Kita tulis. Iya. Iya, kan ada tulisan di bawahnya itu, ada perintah di bawah, ada kolom kalau tidak salah tulis jawaban ya. Kalau tidak ada tombol Iya. reply, ada tulis jawaban di situ. Itu yang dilakukan. Iya, tulis. Kelima-limanya ini Pak. Iya, iya. Dia kan Oh, gampang-gampang saja jawabannya, tidak terlalu sulit-sulit. Yang penting kita baca ya. Kemudian pas selesai kita unggah di mana ini? Langsung selanjutnya Ada itu kan dia kalau pertanyaan jawaban yang modul itu ditulis langsung ya, ditulis langsung di bawah itu. Kecuali yang ada tugas baru ada juga kolom kirimnya di bawah. Biasanya ada di tombol bagian atas kerjakan tugas. Itu kalau tugas yang diketik, yang dibuat toh. Tapi kalau yang hanya jawaban langsung itu dijawab saja langsung di bawah. Oh iya. Karena di bawah Karena kan di sini ada tulisannya tulis jawaban toh di bawah. Nah, iya. klik saja itu, klik nanti akan terbuka kotak tempat untuk mengetik. Ini jawabannya langsung ditulis langsung di situ, diketik saja. Nomor 1 ini jawabannya, nomor 2 ini jawabannya begitu dan seterusnya. Nah, beda kalau kalau tugas khusus itu ada di atas bagian tombol atas ada tombolnya kerjakan tugas begitu. Iya. Lagi ditanyakan? Ya cukup Pak, makasih. Iya. Oke. Jadi saya ingatkan kembali kakak-kakak terkait dengan modul 1.1 setelah dipelajari diisi nanti akan ada tugas refleksi ya. Dan model refleksinya ada juga di situ, tinggal diklik itu ada, nanti akan terdownload ya untuk modelnya bagaimana. Semua sudah ada di situ. Intinya bagaimana kakak-kakak bisa rajin buka modul ya, dipelajari dia punya materinya, kemudian kalau ada pertanyaan dijawab ya pasti akan mudah semua, tidak ada yang sulit ya. Intinya bagaimana kita terbiasa dengan modul ya, terbiasa modul, sering dibuka lah modulnya. Ya, baiklah lanjut untuk di akhir sesi kita hari ini kakak-kakak di sini harapannya kakak-kakak dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian kakak-kakak juga dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi ya. Jadi harapannya kita di sini ada 2 poin tadi. Pertama kita bisa dapat mengulas kembali framework refleksi. Jadi ada 2 tadi, ada work ya, given ya. Kemudian peserta juga dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi yang berbeda ya. Jadi ada tiga model ya. Itu harapannya dari pembelajaran modul kali ini ya. Sebenarnya kalau tema kakak-kakak sering buka modul ya dia enak sekali kita diskusi ya. Hanya karena mungkin belum sempat buka sehingga saya hanya sebatas menjelaskan saja. Jadi pada akhirnya juga harus kembali ke modul ya, dilihat modulnya. Ya baiklah kakak-kakak, sekarang kita di modul terakhir ya. Terima kasih ya. Jadi mungkin sampai di sini ya untuk modul yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan? Silakan kakak-kakak kalau ada yang mau disampaikan. Kak Noni, mic-nya tidak on, tidak kedengaran suaranya. Makasih Pak, saya hanya bertanya saja Pak. Kira-kira besok Zoom lagi ya Pak? Zoom-nya rencanakan Jumat, hanya karena Jumat hari pendek kita majukan di Sabtu ya. Iya. Jamnya Karena jam kemarin ada Zoom lagi ya, saya tidak terlalu kalau ada Zoom saya pas sampaikan di grup. Ya, nanti Zoom ketiga jadwalnya kan Jumat, tapi saya majukan di Sabtu karena saya masih ada kegiatan di Rakor di Kendari. Takutnya ya saya mungkin Jumat itu saya di kapal pulangnya, jadi tidak bisa Zoom, tidak efektif. Jadi kita ambil Sabtu untuk Zoom ketiga.
Karena kayaknya hari ini kan Zoom kedua, Pak Dik. Ini Zoom kedua hari ini. Hanya ini biar ketua kelas sudah tidak hadir ini, saya juga bingung ini. Ya baiklah kakak-kakak semua. Ya. Seperti Makasih, biasa Pak. ya, sebelum kita tutup kegiatan kita selalu kita berdoa. Jadi doanya saya pimpin sendiri. Baiklah kakak-kakak semua, sebelum kita akhiri pertemuannya kita, mari kita berdoa bersama. Semoga apa yang kita dapatkan pada kesempatan satu seharian tadi bisa ada manfaat buat kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya baiklah kakak-kakak, terima kasih. Kita sudah selesai melakukan kegiatan tatap muka kedua yang walaupun yang bisa bertahan hanya berapa orang saja. Ya harapannya mari kita ajak teman-teman kita yang lain di pertemuan berikutnya bisa lebih banyak lagi pesertanya. Ya karena kenapa peluang kesempatan untuk seperti ini kan tidak setiap waktu kita dapatkan ya. Hari ini kita dipanggil, ke depan tidak akan ada lagi. Dan ini kan baru permulaan untuk PJOK. Ke depannya itu semua mata pelajaran itu akan seperti ini. Dan kakak-kakak yang sudah terpanggil, ketika tidak ikut, jangan berharap akan dipanggil lagi, sudah tidak akan dipanggil lagi. Karena kesempatan tidak datang dua kali, jadi manfaatkan. Ya, oke. Terima kasih. Saya pikir sampai di sini dulu kita punya diskusi kita. Terima kasih. Dan mungkin ada yang bisa ambil gambar foto bersama? Siap, bisa Pak. Nanti saya Iya. screenshot. Oke, mungkin Karena bisa saya ini agak di Wah. hutan-hutan sedikit saya cari jaringan. ya bisa on cam semua ya. Ya, iya. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Siap, sudah Pak. Iya, terima kasih ya Kak Fardal sudah memberikan foto bersama buat kita semua. Baiklah, saya akhiri kegiatan kita pada kesempatan dan ucapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.